Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman, di bulan suci Ramadan ini identik dengan amal ibadah puasa, yaitu menahan diri. Tapi ada beberapa hal yang membuat puasa kita itu menjadi sia-sia. Jadi puasa kita sudah menahan lapar dan haus, tapi karena puasa kita sia-sia, ya udah kita cuma dapat lapar dan haus aja. Jadi hal-hal apa sih yang bisa menyebabkan itu? Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah tidak ikhlas. Teman-teman, amal ibadah itu setidaknya harus didasari dengan dua pilar, yaitu diawali dengan niat dan dilaksanakan dengan ikhlas, dilakukan dengan ikhlas. Jadi, jika kita tidak melakukannya dengan ikhlas, maka ya udah sia-sia. Kalau kita melakukan puasa cuman, aku mau dilihat keren nih sama teman-teman, aku puasa tapi kita lupa apa tujuan sebenarnya. Ada hadis yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, kalau kita tidak berpuasa karena iman, ya puasa kita untuk apa? Ya, kalau kita nggak ikhlas, kita cuma nahan lapar dan haus doang dong. Begitu gambarannya. Yang kedua adalah berkata keji. Jadi kata-kata keji ini walaupun nggak di bulan Ramadan ya, walaupun nggak berpuasa itu udah dilarang ya, akan menimbulkan sakit hati bagi orang-orang yang mendengarnya, bisa jadi. Dan berkata keji di bulan Ramadan itu dapat menghilangkan pahala puasa kalian ya, bukan hanya mengurangi, bahkan dapat menghilangkan ya. Jadi lisan kita ini harus dijaga, karena menahan diri dalam puasa itu tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus ya, tapi menahan hati dan lisan kita harus dikunci dengan rapat. Yang ketiga adalah mengumpat dan marah. Mengumpat di sini artinya bukan kalian main petak umpet lalu pahala puasa saya berkurang karena mengumpat, bukan. Mengumpat dalam artian menggerutu atau ngomongin orang kejelekan ya, ngomongin kejelekan orang walaupun tidak sama orang lain, tapi disimpan di diri kalian sendiri. Nah, itu sudah bisa mengurangi pahala puasa kalian. Dan marah, kita ini di bulan puasa harus belajar menahan emosi. Kenapa? Kalau kalian marah, nanti kalian keluarlah apa segala macam kata-kata yang tidak baik, kalian melakukan sesuatu yang berlebihan atau apa segala macam, dan itu dapat menghilangkan pahala puasa kalian. Yang keempat adalah mencela dan bertengkar. Nih, kalau kalian mencela orang, dan kan kalian pasti tahu, aku mau bikin hati dia sakit, aku nggak usah pakai apa-apa, aku pakai kata-kata aja, bisa sakit loh, beneran sakit. Dan mencela ini sebenarnya tuh apa ya, lebih tajam daripada pedang itu. Pedang harus kena badan kita, kalau mencela ya udah kita tinggal ngomong aja, kita udah bisa ngerasa tersakiti. Dan mengajak bertengkar ini apalagi ya, kalau udah mencela pasti ujung-ujungnya bisa berlebihan gitu. Kalian malah ngajak, ayo sini kamu, sini maju. Nah, kayak gitu ya. Dan itu nauzubillah min zalik bisa menghilangkan pahala puasa kalian. Ya, jangan sampai kita melakukan hal itu. Yang kelima adalah gibah. Nah, gibah ini sangat familiar ya pasti di telinga kalian. Gibah nih, gibah. Karena hampir semua orang pernah gibah walaupun tidak disadari, tapi walaupun gibahnya sedikit, tapi itu masih dihitung gibah. Gibah itu membicarakan orang lain tentang keburukannya, dan itu tuh biasanya bisa berdua, bertiga, atau beramai-ramai. Yang keenam adalah kesaksian palsu. Nih, kesaksian palsu itu artinya apa sih? Jadi biasanya di pengadilan, karena ada yang bersaksi kalau dia misalnya tidak melakukan hal yang jahat, dan ini kesaksian palsu ini sebenarnya bisa langsung menghilangkan pahala puasa kalian, membuat puasa kalian itu sia-sia ya. Jadi kesaksian palsu itu lebih kayak kebohongan, tapi lebih parah gitu, lebih dari sekedar berdusta biasa ya. Jangan sampai kalian terbiasa dengan melakukan
kesaksian palsu ini. Yang ketujuh adalah fitnah. Fitnah aja udah digambarkan dengan lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau di bulan puasa kalian aja fitnah doang, fitnah orang ya, fitnah orang maupun disengaja tanpa disengaja, itu dapat mengurangi pahala puasa kalian. Pahala puasa kalian tuh yang kalian udah zikir, udah ngaji, terus kalian fitnah orang seenaknya tanpa kalian tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu. Nah itu nauzubillah min dzalik, kalian bisa membuat puasa kalian sia-sia. Jangan sampai ya. Yang kedelapan adalah korupsi. Nah korupsi ini nggak harus MM-an kayak ya salah korupsi. Nah korupsi ini ya misalnya kalian disuruh ayah bunda, nah beli gula di warung, ini dikasih uang 10.000. Nah kalian disuruh beli gula 1 kilo, bu beli gula 1 kilo dan ada kembaliannya 5.000. Dan orang tua kalian bilang kalau ada kembaliannya balikin ya. Nah dan terus kalian tergoda, wah di samping warungnya ada jajanan. Nah kalian malah menjajankan hasil kembalian itu. Nauzubillah ya. Walaupun bukan masalah serius, tapi kalau kalian terbiasa, kalian bisa menjadi pemimpin yang nauzubillah min dzalik tidak bisa dipercaya dengan keuangan. Jangan sampai kita biasakan hal itu dari kecil. Yang kesembilan adalah berkata dusta. Ya. Jadi dusta ini adalah salah satu sifat dari orang munafik. Jadi dusta, misalnya kalian, wah aku udah janji nih mau buka bersama bareng si dia sama si dia. Terus kalian, wah tapi kayaknya males deh, nanti aku disuruh bayar lagi, aku nggak dibayarin lagi. Ah ya udah deh nggak usah. Tapi kalian nggak ngasih tahu alasan yang benar gitu. Kalian nggak ngasih alasan yang maaf ya aku nggak bisa, maaf ya kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya ya dapat mengurangi pahala puasa kalian. Kecuali kalian bicara dengan baik-baik. Maaf teman-teman, aku lagi kayaknya nggak dulu deh, aku gini dulu deh, maaf ya. Ya setidaknya itu akan menutupi inilah sakit hati dari teman-teman kalian yang sudah menunggu. Yang 10 nih yang terakhir ya, melakukan berbagai macam maksiat. Nauzubillah min dzalik, maksiat itu bercabang teman-teman. Nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi banyak. Mulai dari maksiat yang sekecil ini sampai yang besar sekali ya. Semoga teman-teman itu tidak terbiasa yang melakukan maksiat, karena kenapa? Maksiat itu bisa bahkan menjadi jalur utama untuk kalian masuk neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Teman-teman, kesimpulannya adalah menahan diri di puasa adalah tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi menahan diri dari sifat yang biasa kalian lakukan. Kalian tahu itu buruk, tapi kalian tetap lakukan. Nah kalian harus tahan ya, karena harus tahan kegiatan-kegiatan kalian yang dapat menghilangkan pahala puasa kalian atau bahkan membatalkan ya. Kurang lebihnya itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.